Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Hari ini kita bertemu kembali untuk belajar. Nah, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya, baik, KM Nito, dipersilahkan untuk memimpin doa. Ya, baik, terima kasih Nito sudah memimpin berdoa untuk hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran siswa terlebih dahulu. Ajrin hadir? Bagus, Ajrin. Sri hadir? Baik, Sri. Syifa hadir, Syifa? Alhamdulillah, hadir semua ya anak-anak untuk hari ini. Agar lebih semangat, mari kita untuk menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa terlebih dahulu. Siapa yang ingin memimpin di depan untuk menyanyikan lagu Satu Nusa dan Satu Bangsa? Iya, Hasna, boleh Hasna untuk ke depan membersamai teman-temannya untuk menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Hari ini kita akan mempelajari mengenai tokoh antagonis dan kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk agar kalian mengetahui dan dapat mengidentifikasi tokoh antagonis dengan benar. Dan dengan berdiskusi juga, kalian dapat membuat kesimpulan mengenai tokoh antagonis. Selain kita mempelajari mengenai tokoh antagonis, kita juga akan mempelajari mengenai menganalisis hubungan berbagai pekerjaan dengan kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar. Nah, selain itu juga, di pembelajaran kali ini, kita dapat membuat laporan sebab akibat pada kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar kalian. Dan dengan kalian mengetahui manfaat dari mempelajari tokoh antagonis dan hubungan dari kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar, semoga kalian dapat mempelajari dan mengambil manfaatnya dengan baik ya anak-anak. Sekian dari Ibu, dilanjutkan oleh rekan Ibu, Saudara Ajrin. Ya, baik. Setelah tadi belajar dengan Ibu Ganis, sekarang kita belajar dengan Ibu Ajrin. Nah, sebelumnya, apakah ada yang masih ingat pembelajaran kemarin kita mempelajari materi tentang apa? Ya, acungkan tangan. Ya, baik. Ranti, silahkan. Iya, betul. Jadi minggu kemarin kita mempelajari ciri-ciri cerita fiksi beserta tokoh dan perannya. Lalu, apakah ada yang tahu tokoh dan perannya itu ada berapa jenis? Ya, Jihan? Ya, ada 5 jenis ya. Yang pertama, betul, protagonis. Yang kedua, betul, antagonis. Yang ketiga, tritagonis, betul. Yang keempat, deuteragonis, betul. Yang kelima, ayo, apa? Ya, Agi? Foil, betul sekali. Nah, dari kelima jenis tokoh dan perannya itu, adakah yang tahu tokoh yang perannya protagonis itu seperti apa? Ayo, acungkan tangan. Ya, Nito?
Oke, kata Nito, tokoh protagonis yaitu tokoh yang diidentikan dengan sifat-sifat yang baik. Apakah benar? Pinter, hebat semuanya ya. Lalu apakah ada yang tahu kalau tokoh antagonis itu seperti apa? Ayo siapa? Acungkan tangan. Ya, Sri. Bagaimana Sri? Iya, kata Sri, tokoh antagonis itu tokoh jahat, Bu. Apakah benar? Ya, betul Sri. Tokoh antagonis yaitu merupakan tokoh yang diidentikan dengan sifat yang jahat atau memiliki watak yang negatif. Oke. Lalu berikutnya ada tokoh tritagonis. Apakah ada yang tahu tokoh tritagonis itu apa? Ya, Hasna? Iya, betul ya. Jadi, tokoh tritagonis itu merupakan tokoh penengah atau tokoh yang netral. Begitu. Lalu, apakah ada yang tahu kalau tokoh deuteragonis itu seperti apa? Ya? Silahkan, Alim. Bagaimana? Apakah terdengar suara Alin? Sayangnya tidak terdengar katanya. Coba sekali lagi. Iya, betul ya. Tokoh deuteragonis itu merupakan tokoh pendukung atau pembantu dari tokoh protagonis saat menyelesaikan masalah atau konflik yang tengah terjadi. Lalu yang terakhir, apakah ada yang tahu tokoh foil itu apa? Tadi Agi yang jawab. Nah, apakah Agi tahu tokoh foil itu seperti apa? Iya, betul. Pintar sekali anak-anak ibu. Ya, jadi tokoh foil itu merupakan tokoh pendukung antagonis. Ini tokoh foil ini tokoh yang berbanding terbalik dengan tokoh deuteragonis, betul. Nah, untuk itu ibu mempunyai teks fiksi yang berjudul Terjadinya Selat Bali. Di sini ibu harap kalian membaca dengan teliti dan dengan duduk yang baik beserta menjaga jarak mata dengan teks bacaan ini. Lalu coba kalian temukan tokoh-tokoh apa saja yang terdapat pada teks fiksi ini dan temukan sebab akibat yang ada di dalam teks fiksi ini. Ibu bagikan ya. Ke belakang ya, bagikan. Nah, ibu kasih waktu 10 menit untuk kalian baca di dalam hati. Nah, sekarang silahkan membaca ya dengan tertib dan tenang. Apakah sudah membacanya?
Jika sudah, mari berdiskusi yuk. Oke, sekarang simpan teks visinya dan sekarang kita berdiskusi bersama-sama. Oke, apakah ada yang tahu tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi tersebut ada berapa jumlahnya? Ayo. Ya, Jikri, bagaimana Jikri? Oke, kata Jikri di dalam teks fiksi ini terdapat 2 tokoh. Apakah benar? Sayangnya itu kurang tepat, tapi bagus ya Jikri sudah berani menjawab. Coba lengkapin jawaban dari Jikri itu. Emang ada berapa sih kalau bukan 2? Ada 3 katanya. Lalu siapa saja sih tokoh yang ada dalam teks fiksi tersebut? Coba satu-satu angkat tangannya. Ya, Ranti? Oke, kata Ranti ada 3, Ibu. Yang pertama ada Naga Besuki, Sidi Mantra, sama Manik Angkara. Betul. Nah, dari ketiga tokoh ini masing-masing perannya memiliki peran seperti apa sih? Ada yang tahu? Yuk, acungkan tangannya, biasakan. Ya, boleh Ganis, gimana Ganis? Iya, kata Ganis, kalau Sidi Mantra itu perannya protagonis atau tokoh yang bersifat baik. Yang kedua ada Manik Angkeran, yaitu katanya tokoh yang bersifat jahat. Dan yang ketiga apa Ganis? Naga Besuki, yaitu tokoh penengah atau netral. Begitu Ganis? Iya, betul ya. Di dalam teks fiksi ini ada 3 tokoh yang menjadi pemerannya. Lalu, adakah yang tahu sebab akibat yang dialami tokoh-tokoh di dalam teks fiksi terjadinya Selat Bali? Coba satu-satu, siapa yang tahu? Ya, Nita? Iya, jadi kata Nito sebabnya yaitu Manik Angkeran tamak ingin menguasai emas dan permata. Akibatnya dia mati terkena semburan Naga Besuki. Begitu? Apakah benar? Iya, betul. Pintar sekali Nito. Lalu selain itu apakah ada lagi sebab akibat yang dialami oleh pemeran tokoh dalam teks terjadinya Selat Bali? Ya, Lia, bagaimana? Oke, kata Lia, Manik Angkeran senang berpoya-poya sampai menghabiskan harta orang tuanya, sehingga mengakibatkan Manik Angkeran berhutang untuk berpoya-poya sampai dikejar-kejar oleh penagih hutang. Apakah itu termasuk? Iya, itu termasuk ya. Pintar, bagus, hebat anak-anak Ibu. Nah, mungkin sekian pembelajaran dengan Ibu. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Ibu Sri Rizky Adriani. Oke? Ya. Nah, setelah tadi belajar bersama Ibu Adrin, sekarang dilanjut dengan Ibu Sri ya. Anak-anak, sebelumnya perhatikan terlebih dahulu gambar yang Ibu akan tampilkan.
Setelah kalian perhatikan gambar tersebut, ada gambar apa saja? Coba. Iya, Nanda? Benar, gambar petani. Selanjutnya ada apa? Iya, Dinda? Gambar peternak. Nah, kira-kira petani dan peternak itu adanya di mana ya? Kita sebelumnya sudah mempelajari. Iya, ada di dataran rendah. Petani dan peternak juga ada di lingkungan sekitar kita. Nah, selanjutnya Ibu tampilkan lagi gambar. Perhatikan baik-baik ya. Nah, dari gambar tersebut ada apa aja coba? Ada orang yang sedang mengambil telur. Terus ada apa lagi? Ada orang yang beli telur di pasar. Terus ada orang yang sedang memakan telur. Ada yang tahu itu disebut apa? Jadi, kegiatan tersebut disebut kegiatan ekonomi. Nah, tadi peternak ayam-ayamnya menghasilkan telur. Kemudian telurnya didistribusikan. Ada yang ke toko, warung, ada yang ke supermarket, ada yang kemana lagi? Iya, betul, ada yang di pasar. Setelah sudah banyak di toko-toko telur tersebut, kemudian telur tersebut dapat kita beli dan kita makan. Nah, kegiatan tersebut disebut kegiatan ekonomi. Ada yang tahu kegiatan tadi disebut apa yang peternak mengambil telur-telur ayamnya? Iya, Dinda? Betul, kegiatan produksi. Kegiatan produksi itu apa ya? Ada yang tahu selain Dinda ya? Iya, Anis, silahkan. Betul, Anis. Jadi kegiatan produksi itu merupakan kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Setelah diproduksi, kemudian diapakan lagi ya? Tadi yang kedua kegiatannya. Iya, Adit. Disebarkan. Iya, itu disebut ya distribusi. Nah, jadi kegiatan distribusi adalah, ada yang tahu? Ada yang ingin melengkapi? Iya, Nanda. Pintar ya, Nanda. Betul apa yang dikatakan Nanda. Kegiatan distribusi yaitu kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen ke konsumen. Setelah didistribusikan, tadi kegiatan ketiga itu apa ya? Iya, silahkan Anis. Konsumsi, betul. Konsumsi itu kira-kira apa ya, Anis? Iya, pintar ya, Anis. Jadi kegiatan konsumsi yaitu kegiatan memakai barang hasil produksi. Ada yang dapat menyebutkan kembali tadi kegiatan ekonomi itu apa saja? Yang pertama. Iya, Adit, silahkan. Iya, ada kegiatan produksi. Lalu apalagi? Kegiatan distribusi. Dan yang terakhir, kegiatan konsumsi. Nah, sebelumnya ada yang ingin bertanya tidak? Silahkan, Nanda. Kata Nanda, Bu, tapi saya membeli berasnya di toko, tidak dari petaninya. Berarti Nanda membeli beras dari distributor. Berarti melakukan kegiatan distribusi. Nah, selanjutnya kalian akan mengerjakan LKPD. LKPD ini akan Ibu berikan, kalian kerjakan dengan instruksi yang sudah ada di lembar ini ya. Silahkan kerjakan dengan sungguh-sungguh dan dengan baik ya. Sudah selesai mengerjakan LKPD-nya?
Coba dikumpulkan terlebih dahulu dari meja yang paling depan ya. Terima kasih. Nah, sekarang kita akan membahas soal yang tadi dikerjakan bersama-sama. Ibu akan membacakan soalnya. Soal yang pertama yaitu sebab tidak ada kegiatan produksi telur. Nah, jawabannya akibatnya apa? Ada yang ingin menjawab? Iya, Anis. Ada lagi yang ingin menjawab? Iya, Nanda. Jadi, jika tidak ada kegiatan produksi telur, maka akibatnya kita tidak dapat mengkonsumsi telur. Karena kita tidak dapat mengkonsumsi telur, maka di toko-toko, di pasar itu tidak ada telurnya. Sehingga peternak bisa menjadi rugi karena telurnya tidak ada yang membeli. Yang kedua, tidak ada kegiatan konsumsi daging bebek. Nah, akibatnya apa? Ada yang ingin menjawab? Selain Nanda dan Anis ya. Iya, Adit. Selanjutnya ada lagi yang menjawab? Iya, Putri. Karena tidak ada kegiatan konsumsi daging bebek, akibatnya peternak bebek, terus kemudian toko-toko di pasar itu menjadi rugi karena tidak ada yang membeli daging bebek. Selanjutnya yang nomor 3, akibatnya kita susah membeli daging sapi. Nah, kira-kira sebabnya apa ya? Ada yang ingin menjawab? Ya, Putri kembali. Tuh. Selanjutnya ada lagi? Ya, Anis. Jadi sebabnya karena tidak ada kegiatan produksi daging sapi. Kemudian karena tidak ada kegiatan produksi, tidak dapat ditemukan di toko-toko, di pasar. Jadi tidak ada kegiatan distribusi. Akibatnya kita sulit untuk membeli daging sapi. Sudah pintar-pintar semua? Ada yang betul semua? Iya, pintar ya anak-anak ibu. Untuk kegiatan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Syifa. Nah, sekarang belajar dengan Ibu Syifa ya. Ada yang mau ditanyakan mengenai materi yang belum dipahami? Ya, Rizka silahkan. Oke, jadi tadi Rizka bertanya, jadi Bu di dalam cerita fiksi itu hanya ada 2 tokoh ya? Nah, sebetulnya di dalam cerita fiksi itu ada 3 tokoh. Yang pertama ada tokoh antagonis sebagai tokoh utama yang jahat, lalu yang kedua ada tokoh protagonis sebagai tokoh utama yang baik, lalu ada juga tokoh tertagonis sebagai tokoh penengah antara antagonis dan protagonis ya. Begitu Rizka, mengerti? Mengerti ya, bagus. Lalu ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada berarti kalian sudah mengerti ya. Kalau kalian sudah mengerti, ada yang mau membantu ibu untuk membuat kesimpulan? Ya, Adit silahkan. Oke, betul ya kata Adit. Tadi kita sudah belajar mengenai tokoh antagonis dan protagonis dalam cerita fiksi. Lalu kita sudah menganalisisnya. Nah, kita juga sudah menganalisis hubungan antara suatu pekerjaan dengan kegiatan ekonomi di suatu wilayah ya. Nah, sekarang Ibu punya soal, kalian kerjakan secara individu ya. Ibu bagikan soalnya. Ya, ayo dikebelakangkan ya. Sudah kebagian semua soalnya? Ayo mulai dikerjakan ya, Ibu beri waktu 10 menit. Kalian kerjakan, jangan ada yang bekerja sama. Oke, sudah habis ya waktunya.
Sudah pada selesai mengerjakan soal evaluasinya? Sudah ya? Oke, sekarang kita akan langsung membahasnya ya. Ada yang mau membantu ibu membacakan soal nomor 1? Ya, Helmi silahkan. Ya betul ya, cerita fiksi banyak dinikmati oleh pembaca karena sebagai sarana hiburan. Karena kalau misalnya kita lagi bosen, lagi nggak ada kerjaan, biasanya tuh kita baca novel dan lain sebagainya buat mengisi waktu luang, buat cari hiburan. Nah, sekarang kita sudah selesai ya membahas soal-soal evaluasi. Coba ibu mau tahu kalian ada yang betul semua? Wah keren, banyak sekali ya. Ada yang betulnya di bawah 7? Tidak ada? Wih, pada pinter-pinter anak-anak ibu. Oke, pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Kalian ada yang mau memberikan kesan tentang pembelajaran hari ini? Ya, silahkan Ania. Rame bu, asik bu. Oke, yang lainnya? Ya Bayu? Iya sama ya. Rata-rata pada bilang rame, asik. Nah sekarang ibu mempunyai tugas untuk kalian. Tugasnya adalah kalian identifikasi tokoh antagonis pada buku yang ada di rumah kalian ya. Lalu yang kedua, tugasnya adalah kalian tuliskan hubungan ekonomi yang berkaitan dengan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Ada yang mau ditanyakan mengenai tugas tersebut? Tidak ada? Oke. Sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu ya. KM silahkan pimpin doa. Amin. Terima kasih KM. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Kalian pulangnya hati-hati. Ibu pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.